Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Triana, NIM 643 kelas Agribisnis C. Di sini saya akan menjawab soal UTS PIP. Soal nomor 1, apa definisi dari pertanian? Definisi dari pertanian adalah pertanian merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan barang ataupun bahan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pertanian ini tidak hanya tentang tanaman saja, namun juga dapat berupa dari sektor peternakan seperti ternak sapi maupun lele. Soal nomor 2, komoditas yang ada di daerah masing-masing. Ada tanaman pangan, ada jagung, perkebunan ada tembakau, peternakan ada ayam atau lele, dan hortikultura ada bawang merah. Soal nomor 3, sejarah pertanian Indonesia. Perkembangan pertanian di Indonesia secara cepat yang biasa disebut revolusi hijau terjadi saat pemerintahan Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto, yang mana ditandai dengan tercapainya kondisi swasembada pangan pada tahun tersebut. Pada era tersebut dikenalkan istilah teknologi panca usaha tani, yaitu 5 unsur teknologi yang harus dipenuhi untuk mencapai kemajuan bidang pertanian. 5 unsur tersebut berupa pengolahan lahan, pengairan, pemupukan, benih unggul, dan pengendalian hama dan penyakit. Pertanian di Indonesia pada setiap perkembangannya ditandai dengan versi masing-masing, yaitu era Society 1.0 ditandai dengan hunting and gathering, era Society 2.0 ditandai dengan pertanian, era Society 3.0 ditandai dengan industrial, dan era Society 4.0 ditandai dengan digitalisasi, dan era Society 5.0 ditandai dengan adanya penggunaan kecerdasan buatan dari manusia. Soal nomor 4, tantangan umum yang dihadapi oleh petani meliputi yang pertama, kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan bagi sumber daya manusianya, yang mana membuat produktivitas kerja kurang maksimal dan kurang memiliki motivasi maju. Yang kedua, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung produksi pertanian. Yang ketiga, kurangnya penyediaan modal. Yang keempat, ketersediaan bibit, pupuk, dan pestisida yang sulit didapat. Yang kelima, seperti halnya tantangan yang banyak dihadapi petani bawang merah, yang mana salah satunya adalah tantangan perubahan iklim yang tak menentu yang membuat kualitas dari bawang menurun. Yang kedua itu banyaknya hama dan penyakit yang menyerang tanaman, sehingga bawang merah ini tidak tumbuh dengan subur, bahkan berakibat gagal panen. Yang ketiga yaitu mahalnya bibit yang berkualitas tinggi dari bawang merah sendiri. Yang keempat, belum optimalnya penggunaan input produksi bawang merah. Dan yang kelima itu harga bawang merah yang di pasaran ini masih belum stabil. Dan yang terakhir itu tingkat pengetahuan dan akses petani ke lembaga pemerintahan dan keuangan masih tergolong rendah. Jadi agak sulit. Soal kelima yaitu input dalam faktor produksi. Input dalam faktor produksi adalah semua hal yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Faktor produksi juga bisa disebut dengan segala sesuatu atau sumber yang dibutuhkan untuk membantu melancarkan proses produksi dari suatu usaha tani yang menghasilkan barang dan jasa secara terus-menerus. Adapun beberapa komponen yang diperlukan dalam proses produksi pada komoditas bawang merah, yaitu yang pertama, sumber daya manusia atau tenaga kerja. Ini merupakan faktor yang sangat penting yang meliputi tenaga kerja manusia, ternak, dan juga mesin. Yang kedua itu lahan pertanian. Merupakan lahan kosong yang ditujukan untuk kegiatan bercocok tanam bagi para petani untuk memproduksi hasil tanaman maupun hewan ternak. Yang ketiga itu modal. Modal ini merupakan dana yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tani. Modal ini bisa berupa uang, modal tetap, dan juga modal lancar. Yang kelima itu skill atau kewirausahaan. Ini merupakan faktor yang memerlukan suatu keahlian tertentu yang berguna untuk mengelola faktor produksi lainnya agar lebih efisien. Soal nomor 6, pengelolaan pasca panen merupakan serangkaian penanganan hasil komoditas pertanian setelah komoditas itu dipanen, mulai dari pemanenan, pembersihan, pengeringan, pengemasan, hingga penyimpanan dan sampai di tangan konsumen. Pemasaran produk adalah seluruh proses yang dimulai dari analisis pasar hingga menghasilkan produk yang siap untuk dipasarkan secara langsung kepada konsumen, dan produsen mendapatkan umpan balik dari hal tersebut. Contohnya pada proses pasca panen komoditas bawang merah, yang mana penanganannya dimulai dari kegiatan pemanenan dengan menentukan kematangan yang tepat dan melihat kondisi lingkungan yang sesuai.
Yang kedua itu melakukan pengeringan dengan tujuan mengurangi kadar air dari komoditas. Yang ketiga itu pendinginan pendahuluan dengan menyimpan di tempat yang dingin atau sejuk dan terhindar dari sinar matahari. Yang keempat itu pemulihan dengan menjemur selama 1 sampai 2 jam. Yang kelima ada pengikatan, keenam penyucian, ketujuh pembersihan, kedelapan itu sortasi. Penanganan pasca panen umumnya meliputi guarding atau penentuan kelas dan standarisasi, pengemasan dan pelabelian, penyimpanan, pengangkutan. Pemasaran bawang merah bisa dilakukan melalui 3 cara, yang mana dimulai dari petani ke pedagang pengumpul, lanjut ke pedagang besar dan pedagang luar kota. Yang kedua dari petani lanjut ke pedagang pengumpul, lanjut ke pedagang pengecer dan berakhir pada konsumen rumah tangga. Dan yang ketiga itu dari petani dibawa oleh pedagang besar dan berakhir di pabrik atau industri. Soal nomor 7, kelembagaan pertanian ini merupakan organisasi yang ada di sektor pertanian yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat baik dalam sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Kelembagaan yang ada di sekitar saya adalah kelompok tani, yang mana lembaga ini ditujukan untuk memudahkan para petani dalam mengelola usaha taninya seperti mencari pupuk, bibit, dan lainnya. Soal nomor 8, bagaimana peran generasi milenial dalam memajukan pertanian Indonesia? Generasi milenial ini merupakan kunci kemajuan pertanian Indonesia. Namun, banyak milenial ini yang tidak mau turun langsung ke bidang pertanian. Hal ini dikarenakan para anak muda memandang bahwa petani itu kerjanya keras namun hasilnya tak sebanding. Pertanian itu menjadi sektor yang kurang diperhatikan dari pemerintah. Maka dari itu, langkah awal untuk memajukan pertanian ini adalah dengan perubahan kebijakan dari pemerintah dulu agar lebih memperhatikan petani dan membantu memfasilitasi para petani. Ketika milenial ini tertarik dengan dunia pertanian, secara tidak langsung mereka akan mulai menerapkan strategi-strategi digital dan penggunaan teknologi yang canggih lagi dalam memajukan pertanian. Karena para milenial ini sebenarnya punya potensi besar dalam bidang kemajuan teknologi digital. Jadi, milenial ini sangat berperan penting dalam kemajuan bidang pertanian. Dengan mereka menerapkan strategi dari digitalisasi, yang mana para milenial ini kan hidup di era digitalisasi. Jadi, mereka juga punya potensi untuk memajukan pertanian lewat digitalisasi tersebut. Sekian jawaban UTS dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.